Perspektif ditunjukkan ketika peserta didik dapat melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, mengungkapkan sisi lain dari kasus tersebut, melihat gambaran besarnya, mengenali asumsi yang mendasarinya dan mengambil sikap kritis. Aspek pencapaian pemahaman peserta didik yang memiliki perspektif. 1. Peserta didik yang kredibel. 2. Peserta didik yang dapat mengungkapkan. 3. Peserta didik yang memiliki wawasan. 4. Peserta didik yang memiliki pemikiran masuk akal. 5. Peserta didik yang berpikir tidak biasa. Peserta didik yang kredibel, peserta didik yang melakukan penelitian mendalam tentang topik tertentu, mengumpulkan sumber-sumber informasi yang andal, dan mencantumkan referensi dengan benar dalam karyanya. Peserta didik ini telah membangun kredibilitas dalam pekerjaannya. Peserta didik yang dapat mengungkapkan. Peserta didik yang memiliki kemampuan berbicara dan menulis dengan baik, mampu mengungkapkan pemikirannya secara efektif. Peserta didik dapat berbicara di depan umum dengan percaya diri atau menulis esai yang memikat. Peserta didik yang memiliki wawasan, peserta didik yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia, budaya, atau sejarah. Peserta didik mungkin sering memberikan perspektif yang berbeda dan menarik dalam diskusi kelas. Peserta didik yang memiliki pemikiran masuk akal, peserta didik yang selalu menggunakan logika dan penalaran yang baik dalam pemecahan masalah. Peserta didik tidak membuat klaim yang tidak berdasar atau menarik kesimpulan yang prematur. Peserta didik yang berpikir tidak biasa, peserta didik yang berani berpikir di luar batas pemikiran biasanya dan memiliki ide-ide yang unik. Peserta didik dapat membawa perspektif yang tidak biasa ke dalam diskusi kelas atau menciptakan solusi yang kreatif untuk masalah. Memiliki pengetahuan diri yaitu kebijaksanaan untuk mengenali kekurangan diri dan bagaimana pola pikir dan tindakan seseorang memengaruhi serta mempengaruhi pemahaman. Peserta didik yang memiliki pengetahuan diri ini akan lebih mampu mengatasi hambatan-hambatan dalam pembelajaran, mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka sendiri, dan mengembangkan strategi belajar yang lebih efektif. Aspek pencapaian pemahaman peserta didik yang memiliki pengetahuan diri. 1. Peserta didik yang sadar diri. 2. Peserta didik yang memiliki metakognitif. 3. Peserta didik yang dapat menyesuaikan diri. 4. Peserta didik yang reflektif. 5. Peserta didik yang bijak. Peserta didik yang sadar diri, peserta didik yang memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kelemahannya. Mereka tahu apa yang mereka kuasai dengan baik dan di mana mereka perlu meningkatkan diri. Peserta didik ini mungkin dapat dengan jujur mengenali area-area di mana mereka perlu belajar lebih banyak. Peserta didik yang memiliki metakognitif, peserta didik yang dapat mengelola proses belajar mereka dengan efektif. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mereka belajar, termasuk strategi belajar mana yang paling cocok untuk mereka. Peserta didik mungkin menggunakan metode seperti merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi pembelajaran mereka. Peserta didik dapat merenungkan cara mereka memproses informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik yang dapat menyesuaikan diri, peserta didik yang fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi belajar. Peserta didik dapat beradaptasi dengan tantangan dan perubahan yang mungkin muncul dalam pembelajaran mereka. Peserta didik yang reflektif, peserta didik yang mampu merenungkan pengalaman pembelajaran mereka. Peserta didik memikirkan apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah berhasil atau gagal, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan diri di masa depan.
Peserta didik yang bijak, peserta didik yang dapat membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab dalam pembelajaran mereka. Peserta didik memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan membuat keputusan yang sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai mereka. Berikut adalah beberapa contoh konkret dari pemahaman dengan perspektif dalam penerapan IPA di sekolah. 1. Menghubungkan teori dengan realitas. Siswa mampu menghubungkan konsep-konsep ilmiah dengan kejadian atau fenomena yang mereka amati di sekitar mereka. Misalnya, mereka bisa memahami bagaimana hukum gerak Newton berlaku dalam kasus jatuhnya benda atau bagaimana fotosintesis terjadi pada tanaman. 2. Menerapkan konsep dalam eksperimen. Siswa mampu merancang dan melaksanakan eksperimen sederhana untuk menguji atau mengamati konsep-konsep ilmiah. Contohnya, mereka dapat merancang percobaan untuk mengukur pengaruh suhu terhadap laju reaksi kimia. Tiga. Mengaitkan dengan solusi masalah. Siswa mampu menggunakan pengetahuan IPA untuk mencari solusi terhadap masalah di dunia nyata. Contohnya, mereka dapat mengusulkan ide-ide untuk mengurangi polusi udara di kota mereka berdasarkan pengetahuan tentang sumber-sumber polusi dan cara meminimalkannya. Empat. Mengidentifikasi implikasi sosial dan lingkungan. Siswa mampu memahami dampak sosial dan lingkungan dari fenomena ilmiah atau teknologi tertentu. Misalnya, mereka dapat membahas dampak dari penggunaan energi fosil terhadap perubahan iklim dan mencari alternatif energi yang lebih berkelanjutan. 5. Mengaitkan dengan teknologi. Siswa mampu menghubungkan konsep ilmiah dengan teknologi modern. Contohnya, mereka dapat memahami bagaimana prinsip elektronika dan sirkuit listrik diterapkan dalam perangkat elektronik sehari-hari. Selanjutnya adalah beberapa contoh konkret dari pemahaman dengan pengetahuan diri dalam penerapan IPA di sekolah. 1. Memahami gaya pribadi. Peserta didik mengenali gaya belajar pribadi mereka. Apakah mereka lebih efektif dalam belajar dengan metode visual, auditori, atau kinestetik? Peserta didik dapat mengidentifikasi preferensi pembelajaran, misalnya, apakah mereka lebih suka belajar secara mandiri atau dalam kelompok. Contoh, peserta didik menyadari bahwa ia lebih sukses dalam belajar IPA. Dua, memahami prasangka dan proyeksi. Peserta didik mampu mengidentifikasi prasangka atau asumsi yang mungkin mempengaruhi pemahaman mereka terhadap suatu materi atau topik. Peserta didik dapat memisahkan keyakinan pribadi dari fakta dan bukti yang ada. Contoh, peserta didik menyadari bahwa ia memiliki prasangka terhadap mata pelajaran fisika karena menganggapnya terlalu sulit. Namun, setelah mengikuti kelas dan berbicara dengan guru, ia menyadari bahwa dengan usaha dan bantuan yang tepat, ia mampu memahami fisika dengan baik. Tiga, memahami kebiasaan pikiran. Peserta didik dapat mengidentifikasi kebiasaan pikiran yang mungkin menghambat pemahaman mereka, seperti pemikiran hitam putih, generalisasi, atau pemikiran emosional. Peserta didik mampu mengubah atau memodifikasi kebiasaan pikiran ini untuk meningkatkan pemahaman mereka. Contoh, peserta didik menyadari bahwa ia sering merasa frustrasi saat menghadapi soal-soal IPA yang sulit. Namun, ia belajar untuk mengidentifikasi pemikiran negatif tersebut dan menggantinya dengan sikap positif, seperti, saya mungkin tidak tahu jawabannya sekarang, tetapi dengan latihan dan usaha, saya bisa memahaminya. 4. Menuangkan arti pembelajaran dan pengalaman.
Peserta didik dapat mengaitkan pembelajaran dan pengalaman dengan konteks yang lebih luas. Peserta didik mampu menjelaskan bagaimana materi yang dipelajari relevan dengan kehidupan mereka atau dengan dunia di sekitarnya. Contoh, peserta didik menghubungkan pelajaran fisika tentang hukum gerak dengan pengalaman sehari-hari, seperti mengendarai sepeda atau menjatuhkan benda. Ia dapat menjelaskan bagaimana hukum-hukum ini berlaku dalam situasi nyata. Berikut rubrik penilaian memiliki perspektif dan pengetahuan diri.